Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana nih kabarnya teman-teman semuanya? Iya. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Apa ada yang tidak masuk? Berapa orang ini yang tidak masuk? Dua, Pak. Oh, 2 orang. Sudah kita doakan ya, semoga teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan, segera bisa berkumpul bersama kita semua di sini untuk belajar bersama. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin di sini teman-teman datang ke sekolah mukanya bahagia, mukanya sumringah, seneng. Tapi saya yakin pasti di antara teman-teman ada di jauh di lubuk hatinya itu merasa, oh kok skill saya masih segini, kok saya bisanya cuma segini aja, nggak bisa bertambah-tambah. Teman-teman ingat, tidak perlu berkecil hati dengan kemampuan yang Anda miliki sekarang. Teruslah berproses sesuai dengan waktu Anda sendiri. Jangan pernah Anda membandingkan rumput tangga dengan rumput taman Anda sendiri, karena apa? Orang lain memiliki background yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, serta memiliki skill yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan berkecil hati, jangan pernah minder sama orang lain, jangan pernah kecewa dengan diri sendiri, terus berproses, percaya sukses itu pasti akan datang kepada orang yang terus berusaha. Mari kita langsung saja ke materinya ya teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai analisis teknik pengelasan 1F, karena materi kemarin saya sudah menjelaskan mengenai macam-macam posisi ya. Lalu ini saya akan mulai ke materi yang lebih spesifik yang akan kita kerjakan nanti di bengkel, yaitu pengelasan dengan posisi 1F borehead. Yang kita pelajari nanti ada 4 sub. Yang pertama pesawat rudal posisi benda kerja, dan yang kedua pesawat rudal posisi elektrodanya, dan ketiga jenis elektroda yang dipilih yang akan kita pakai nantinya, dan yang keempat adalah arus yang akan dipakai. Yang pertama pesawat posisi benda kerja. Pesawat rudal posisi benda kerja pada pengelasan 1F adalah 45 derajat. Kalau bisa saya gambarkan akan seperti ini. Penggambarnya mana ya? Panen, Pak. Oh, permanen. Semoga Pak juga lihat ada itu. Speakernya juga habis. Begini aja deh, saya praktekkan sama tangan ya. Kalau bisa 90 derajat kan seperti ini ya. Kalau segini 0 derajat horizontal, ini vertikal lah. Sedang 45 derajat itu kira-kira seperti ini. Seperti sudut pada segitiga siku itu ya, sudut atasnya itu segini 45 derajat di kemiringannya. Lalu sudut posisi elektrodanya. Sudut kemiringan elektroda pada pengelasan 1F SMA sebesar 60 derajat sampai 80 derajat. Di gambar itu mungkin teman-teman yang loh kok orang yang 60 sampai 80 derajat, ya itu hanya ilustrasi aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman ngelas, posisi tangannya jangan begini banget, jangan begini banget juga. Itu juga ada alasannya kenapa kok 60 derajat sampai 80 derajat kita meminingkan tangan untuk mencegah slack itu teraknya itu tertinggal atau teraknya itu mendahului kecepatan mengelas kita. Kalau misal ketinggalan nanti menumpuk, kalau misal kecepatan nanti kitanya yang mengejarnya kesusahan. Lalu ada jenis elektroda. Akuntan gambar sama keterangannya mungkin berbeda. Untuk gambarnya itu yang saya ambil E7016 dan E7018. Namun ketika kita praktek nanti yang kita pakai merek dari Cobestil ya. Dari itu kodenya E6013. Jenis elektroda yang dipakai pengelasan 1F SMA-W adalah elektroda dengan kode E6013 diameter 3,2. Kenapa kita hanya pakai yang ukuran 3,2? Karena nanti kita harus pas sama filternya nanti hanya pakai satu jenis saja ya teman-teman. Jadi kita ambil dari ukuran elektroda yang paling besar saja. Dan yang terakhir ada besar arus yang dipakai.
Besar arus yang dipakai elektroda kode 6013 untuk pengelasan kisaran 60 derajat sampai 125 derajat. Ini saya ambil daripada bungkusnya, bungkus elektroda kode itu di belakangnya sudah ada anjuran-anjuran yang disarankan untuk mengelas nanti, dan untuk besar arusnya 60 derajat sampai 125 derajat Celcius. Efek apabila lakukan pengelasan tidak sesuai dengan besar arus. Kalau arusnya terlalu besar, elektroda lebih cepat mencair daripada seharusnya, menyebabkan permukaan las lebih lebar dan penembusan terhadap benda kerja lebih dalam. Bahkan benda kerja tidak sampai berubah, menyebabkan kekuatan tarik rendah atau utilitasnya rendah dan menambah kerapuan daripada hasilnya. Jadi teman-teman nanti elektroda lebih cepat mencair. Jadi nanti kalau seharusnya penutupnya lasan teman-teman cuma segini, kalau mencairnya lebih cepat nanti bisa segini. Lalu menyebabkan penembusan terhadap benda kerja lebih dalam. Dikarenakan arusnya terlalu besar, panasnya yang dihasilkan juga terlalu besar juga, maka dari itu nanti benda kerja teman-teman bisa kalah, bisa berubah. Efeknya itu menyebabkan kekuatan tarik rendah, utilitas rendah. Ini nanti dapat teman-teman pelajari kalau teman-teman lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi, nanti teman-teman bakal belajar apa itu destructive test dan non destructive test. Kalau kekuatan tarik dan lain sebagainya itu nanti termasuknya ke destructive test dan menambah kerapuan daripada hasil tes. Untuk yang terlalu rendah, pencairan elektroda lebih lambat daripada seharusnya, menyebabkan penumpukan hasil las dan penembusan kurang maksimal, bisa jadi tidak menembus atau fusi dengan benda kerja. Seperti yang diajarkan sama guru yang sebelumnya tadi ya, mungkin kurang matang, tidak matang gitu ya. Jadi itu tidak menembus ke benda kerjanya. Lalu ini saya ada referensi video dari seorang welder hebat. Nah, ini seorang welder yang mengajari saya waktu di perkuliahan ya teman-teman. Beliau ini merupakan seorang welder hebat, mengajari saya di jurusan F. Beliau ini saya ambil sumbernya untuk yang penjelasannya tadi, besar arus yang dipakai 60 sampai 125 derajat. Beliau ini menunjukkan di belakang kemasannya itu. Lalu juga ini mungkin nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya di rumah karena durasinya lumayan lama 22 menit. Saya akan tunjukkan saja beberapa bagian lalu saya akan jelaskan. Nah, ini nanti ada penjelasannya teman-teman ternyata. Untuk memasang satu LED itu tidak sembarangan. Tidak bisa, tidak boleh terlalu menumpuk, tidak boleh juga terlalu tipis untuk hasilnya. Nah, jadi ada 3 bagian ya teman-teman, yang itu logamnya itu ditumpuk bentuk T itu. Lalu untuk yang garis miringnya itu adalah lasan kita. Jadi lasan kita itu tebalannya harus sama dengan benda kerja kita. Katakan benda kerja kita itu 2,5 milimeter, maka hasil lasan kita itu juga tebalnya itu 2,5 milimeter, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kurang lebih itu teorinya. Lalu ada juga ini yang saya maksud tadi. Nah, jadi di belakang kemasannya nanti ada berbagai macam keterangan daripada elektrodanya itu, yang anjurannya untuk berapa arusnya yang akan dipakai dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi, mungkin bisa teman-teman lihat sendiri nanti. Dia juga mendemonstrasikan praktek kelasnya. Nah, nanti kira-kira seperti ini teman-teman kalau hasil lasannya nanti. Nah, ini merupakan contoh hasil las yang baik. Hasilnya itu bertumpuk-tumpuk seperti itu, tidak maksud saya tidak menumpuk tapi rata begitu. Nah, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Nah, kalau begitu kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sebelum menutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini dapat menjadikan berkah serta manfaat untuk kehidupan teman-teman semuanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.